Jamaah. Yeay. Semoga kita semua bisa masuk surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah berkumpul kembali di Jannatul Firdausil A'la insya Allah. Lalu bagaimana caranya agar mizannya, timbangannya berat amal solehnya? Ternyata Nabi SAW sudah memberikan panduan-panduannya. Yang pertama, yang paling pantas dimiliki di zaman sekarang ini. Apa itu? Husnul khuluq, yakni akhlak yang baik. Karena kalau dibilang tasbih banyak orang tasbihnya banyak tapi jahat sama tetangga. Ada orang yang takbir dan tahmidnya panjang tapi ternyata dia kurang baik akhlaknya kepada orang tua. Ada orang yang kurang baik akhlaknya sama saudaranya. Ada ibu-ibu kurang baik akhlaknya kepada suaminya. Maka yang pertama yang memberatkan timbangan amal kebaikan adalah akhlak yang akhlaknya baik, perilakunya baik. Kemudian yang kedua, tasbih-tasbih ringannya. Apa itu? Habis sholat jangan langsung pergi. Subhanallah 33 kali, walhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali, tambah lagi Allahu Akbar 1 kali dengan Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian apalagi yang memberatkan timbangan amal? Kesabaran dan keikhlasan. Sudah dicontohkan guru kita Ustadz Bani, anak yang wafat yang membuat orang tuanya sabar dan tetap memuji Allah Subhanahu wa taala, itu adalah timbangan amal soleh yang sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi? Ada subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada lagi yang bagus untuk bapak-bapak di rumah yang nonton. Apa itu? Mengiringi jenazah sampai dikebumikan. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Kita lanjut lagi. Waktunya kita kasih kesempatan kembali jamaah buat curhat ya. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat silakan angkat tangannya. Mana? Oh si ibu ini boleh. Ibu boleh maju ibu. Maaf. Boleh maju silakan. Oh iya. Sini ibu dua-duanya maju boleh, mau curhat dua-duanya sini. Tapi satu-satu kita curhatinnya bu. Ibu sini bu, ibu jadi situ bu, ibu sini bu. Iya, ngadep ke depan. Ustadz Maulana boleh maju, Ustadz Syam, Ustadz Bani. Sini bu. Lagi, bu. Iya, ibu maju lagi ibu. Silakan perkenalkan namanya ibu. Silakan bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Titin Wardini dari Majelis Taklim At-Taqwa Tim Penggerak PKK Kabupaten Indramayu. Tepuk tangan buat Ibu Titin, Masya Allah. Mau curhat apa Ibu? Curhat tentang keharmonisan bekerja di suatu lembaga Pak. Oke. Ya. Nah ini ada di suatu lembaga yang satu sama lain ini tidak kompak, tidak ada kerjasama yang baik. Sementara untuk menghasilkan suatu pekerjaan yang baik atau hasil yang baik itu perlunya adanya kekompakan, kerjasama. Itu juga untuk keseimbangan antara kebaikan dan kejelekan. Itu juga nanti kalau selalu tidak kerjasama akhirnya tidak seimbang, tidak balance. Mungkin paham itu kita. Pak. Ini bagaimana menyikapi hal-hal yang seperti itu Pak Ustadz. Pertanyaannya ke Pak Ustadz semuanya saja. Iya. Dari Ustadz Bani singkat, Ustadz Maulana singkat boleh silakan Ustadz Bani. Ya, betul kita sama-sama harus seia sekata, seide, tapi memang tidak bisa memaksakan orang harus sama persis dengan kita. Tapi paling tidak kita berharap supaya orang melakukan kebaikan sama-sama mengetahui tugas dan fungsinya, maka betul ada bagi tugas ya dan seterusnya. Yang paling penting adalah hati ini memiliki kelapangan bahwa kita bekerja bersama dengan orang lain. Ya, maka kata para ulama, cintailah pekerjaan Anda. Jadi jangan sampai kita bekerja tapi tidak cinta, akhirnya ya itu tadi ngegerutu dan seterusnya. Maka Nabi ketika pertama kali hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, ya samalah ini tempat yang baru. Tidak seperti sebelumnya, maka beliau berdoa, Allahumma habib ilayya al-Madinah kama ahbabtani al-Makkah al-Mukarramah. Ya Allah, tanamkan kecintaan kepadaku kota Madinah ini sebagaimana kau tanamkan cintaan kepadaku di kota Mekah. Jadi minta supaya Allah tambahkan kecintaan di hati. Masya Allah. Ustadz boleh tambah. Solusi kalau ada kejadian di tempat kerja beda-beda, ini nggak bisa kompak. Satu jawabannya, kita butuh leader, pemimpin yang bisa mempersatukan. Dari sini pemimpin inilah yang berperan. Maaf ya Bu,
Telinga beda tugasnya, mata beda tugasnya, kaki beda tugasnya. Tidak usah jauh-jauh, jari-jari yang 5 ini aja beda-beda tugasnya. Siap. Maka jangan salahkan itu tapi larinya kepada siapa yang memimpin. Siap. Siapa yang memimpin? Lalu mengkoordinasi antara satu dan yang lainnya. Itu yang paling penting. Mohon maaf, semua pada mau unggul, semua pada memperlihatkan kebaikannya. Nah, dari sini kita bisa lihat porsinya sampai di mana. Di sini letaknya kepemimpinan. 1, 2, 3. Pemimpinan. Pemimpin itu keadaan di depan, keadaan di belakang, keadaan di tengah. 1, 2, 3. Kadang di depan, kadang di belakang, kadang di tengah. Keadaan di depan memberikan keteladanan. Keadaan di belakang memberikan seruan semangat. Di tengah-tengah bagaimana dia bisa mengayomi dan sebagainya. Masya Allah, terima kasih banyak. Boleh ibu yang Terima satu lagi? kasih, Pak. Iya, satu Assalamualaikum curhat. Gak apa ibu di sini aja, gak apa-apa ibu di sini aja ibu gak apa-apa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muslika dari Majelis Taklim At-Taqwa PKK Indramayu. Iya, tepuk tangan buat Ibu Mustika ya. Mau curhat apa Ibu? Singkat saja, Iya, Pak Ibu. Ustadz. Jadi bila ada yang memfitnah saya gitu kan. Tentunya saya marah dong. Pasti manusiawi kita itu marah. Pengen bilang gimana gitu. Pasti pengen Atau mungkin gimana caranya menghadapi orang yang fitnah gitu Nah, ya Ibu ya. begitu, Lebih tepatnya ya. itu ya, kurang Ya, lebih ya. seperti Ustaz itu. Syam silakan dijawab aja langsung Ustaz Syam. Kalau sedang dibilang sama orang, difitnah sama orang, kalau memang benar kenapa harus marah? Kalau tidak benar kenapa juga harus marah? Jadi dua-duanya tidak ada kesempatan untuk marah. Kesempatannya apa? Kesempatannya klarifikasi. Kalau memang dikatain yang tidak sesuai dengan apa yang dia katakan, buktikan. Tapi kalau memang sesuai dengan apa yang dikatakan, maka perbaiki diri. Jadi tidak ada kesempatan untuk fokus kepada yang fitnah, tapi fokusnya untuk memperbaiki diri. Dikatain tidak pernah sedekah, maka sesekali tunjukkan sedekah yang dikasih lihat. Dikatain orang pelit, maka sesekali tunjukkan bahwa kita juga bersedekah. Makanya dalam bersedekah ada yang tersembunyi, ada yang terang-terangan. Salah satu tujuan untuk sedekah terang-terangan agar tidak terjadi fitnah. Termasuk zakat. Zakat kan hal yang wajib. Yang wajib itu dikasih lihat. Supaya apa? Supaya tidak difitnah orang bahwa kita orang yang tidak pernah berzakat. Sholat fardu kadangkala juga dikasih lihat. Kenapa? Supaya nggak dituduh sebagai orang yang tidak pernah sholat. Jadi jangan marah Bu, jangan fokus kepada yang fitnah. Kalau benar ya perbaiki diri. Kalau tidak benar, ya sudah mau ngapain, ya emang tidak benar kok. Klarifikasi aja dengan kebaikan. Ustadz Maulana tambahkan silakan. Ada 3 bentuk balasan. 1, balasan yang setimpal, yang sama. Tapi sebaiknya jangan deh. Ada balasan lebih besar dari dia. Dia sakitin aku sakiti dia. Wah, nah, itu namanya nggak bagus. Namanya zolim. Yang paling bagus Bu, Contoh, apa itu? balaslah dia dengan kebaikan. Oh, tepuk tangan dong, Masya Allah. Contohnya, seandainya ibu dijahatin, digosipin. Ajak dia, traktir dia. Oh, traktir. Itu pelit, traktir dia. Supaya dia malu sendiri. Oh, ternyata dia nggak pelit. Kalau perlu, daftarin dia umroh. Wih, saya mau Daftarin doang. Daftarin doang. daftarin doang, bayar sendiri. Sama aja, podo wae. Jadi, silakan balas dia dengan kebaikan. Sehingga apapun argumennya, itu kan jatuh. Ah, ternyata salah saya. Jadi orang itu memfitnah kita, membuat supaya kita jatuh. Tapi kalau kita dipitnah tapi kita lebih bagus. Aman. Masya Allah, terima kasih banyak. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Bariklah.